Shalom saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam program Paduan Saat Teduh. Bagi saudara-saudari yang ingin memulai hari ini, saya mengajak mari kita bersekutu dengan Tuhan. Bagi saudara-saudari yang ingin mengakhiri satu hari ini, saya juga mengajak mari kita bersama akhiri hari ini dengan bersekutu dengan Tuhan. Kita siapkan hati, tubuh kita hendak menghadap Tuhan dalam persekutuan ini. Semoga program ini membawa berkat bagi kita. Mari kita awali persekutuan ini. Kita siapkan sebuah lagu buku nyanyian HKBP nomor 701. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Padamu ku berjanji, ya Yesus Tuhanku, ku kan tetap setia dan melayanimu di dalam pergumulan. Tak takut hatiku, karena Kau besertaku, pelindung hidupku. Saudara-saudari, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9. Demikian, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudara-saudari, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekilas kita baca ayat ini dapat menyesatkan kita. Mengapa saya berkata demikian? Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena Allah sudah mengajarkannya kepadamu tentang kasih mengasihi. Kemudian kita akan berpikir, tidak perlu dituliskan kepadamu karena Allah sendiri sudah mengajarkan. Lantas apa gunanya selama ini saya mendengar renungan, mendengar khotbah? Apa gunanya selama ini saya mendengar nasihat pengajaran tentang mengasihi? Apakah itu tidak perlu? Karena Allah sendiri sudah mengajarkannya, berarti saya tidak perlu lagi mendengar khotbah. Karena Allah sudah mengajarkannya, maka saya tidak perlu lagi mendengar nasihat tentang mengasihi. Karena Allah sendiri sudah mengajarkannya, maka saya tidak perlu lagi belajar tentang mengasihi. Itulah kesesatan yang timbul jikalau kita membaca ayat ini sekilas. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 ini. Jikalau kita sudah membacanya dimulai dari ayat yang pertama, kita akan menyadari ternyata maksud Rasul Paulus menuliskan ayat 9 ini bukan bermaksud seperti yang saya katakan di awal tadi. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Loh, kenapa? Karena kamu sudah melakukannya. Kasih persaudaraan tidak perlu lagi saya tuliskan kepadamu. Kenapa? Karena kamu sudah mengaplikasikannya di dalam hidup. Kasih persaudaraan tidak perlu lagi kutuliskan kepadamu. Kenapa? Karena kamu
sudah mempraktekkan, melakukan kasih itu sendiri di dalam hidup. Jadi kita dapat memahami bahwa perkataan ini adalah sebuah ungkapan apresiasi, penghargaan, pujian Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Tesalonika, karena mereka sudah mempraktekkan apa yang diajarkan selama ini kepada mereka, karena mereka sudah hidup di dalam kasih. Bahkan mereka memberi contoh kepada kita sekarang bahwa mereka dulunya hidup di dalam kasih yang diajarkan Allah kepada mereka. Jadi perkataan ini bukan ingin membawa atau mengajak kita untuk tidak perlu lagi mendengar pengajaran tentang kasih, tidak perlu lagi mendengar khotbah tentang kasih, tidak perlu lagi mendengar nasihat pelajar tentang kasih. Bukan itu maksudnya, tapi ini adalah suatu bentuk pujian Paulus terhadap jemaat itu. Tidak perlu lagi kutuliskan, karena kamu sendiri sudah mempraktikkan kasih itu di dalam hidup. Tidak perlu lagi kutuliskan, karena kamu sendiri sudah menghidupi kasih itu di dalam hidup. Yang kedua, pengajaran yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kasih mengasihi, bukan membenci. Tuhan mengajarkan kasih persaudaraan, bukan permusuhan. Tuhan mengajarkan mengasihi, bukan membenci, memusuhi, tetapi mengasihi. Lantas, mengapa kita masih lebih menyukai bermusuh? Mengapa kita masih lebih mudah membenci daripada mengasihi? Allah sudah memberi contoh bagaimana mengasihi dan sudah mengajari kita untuk melakukan kasih. Karena itu mari kita belajar, mari kita sama-sama mendengarkan Tuhan di dalam hidup kita. Mengasihilah, karena itu yang Tuhan minta. Bersaudaralah dengan semua, karena itu yang Tuhan ajarkan. Ketika kita sedang merasa kesal, ketika kita sedang merasa benci terhadap seorang, langsung ingat, oh ini bukan yang Tuhan ajarkan. Ketika kita ingin bermusuh dengan seseorang, langsung ingat, ini bukan yang Tuhan ajarkan. Yang Tuhan ajarkan kasih, mengasihi. Hiduplah di dalam kasih. Shalom. Tuhan memberi kita kekuatan, Roh Kudus membimbing kita. Amin. Saudara-saudari, kita akhiri persekutuan kita hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bersama-sama berdoa. Kita berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.